Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Teman-teman sambil nunggu ya, kita sambil nunggu ini Bunda Metinya. Sambil nunggu Bunda Meti, Bunda Dr. Meti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Abdul Jabbars. Harapan kita malam waktu NZ ini ataupun waktu asar ya, waktu siang hari waktu Indonesia Barat, kita bisa dapat ngebahas suatu poin yang Waalaikumsalam. warahmatullahi poin yang penting ya. Jadi jelas Ramadan ini adalah bulannya takwa. Yang kita kejar memang takwa, karena Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala la'allakum tattaqun. Jadi nggak ada cerita lain kecuali takwa. Tapi gimana dapetin takwa ini dan juga mendapatkan kesehatan yang prima? Kenapa penting kita sehat? Kenapa penting kita memahami seluk-beluknya secara holistik Islami? Indonesia, ntar kalau Covid dibuka lagi itu Insyaallah, bismillah ya. Di sini jam berapa? Jam 8 malam. Jam 8 malam persis ya. Hubungannya ada apa? Kalau kita punya badan yang sehat dengan niatan ibadah, tentu kita lebih mampu lagi worshipping Allah Jalla wa'ala, insyaallah ya. Sambil nunggu sama Bunda Sylvia, sambil nunggu Bunda Meti sebentar. Insyaallah. Sekarang di Indonesia jam 3 ya. Belum masuk ya Bunda ya? Belum. Ini Ana lagi sambil ngecek Bunda. Teman-teman apa kabar nih? Nanti buka puasa. Udah siap-siap belum nih? Oh iya. Menunya apa aja menunya hari ini? Ini iPhone ya. Yang di NZ udah buka. Iya, kita udah buka. Udah buka. IPhone, ya. Bukan hanya udah buka, udah maghrib, udah dari Sentul City. Waalaikumsalam. Udah Isya. Sentul, Masya Allah. Udah tarawih ya sih. Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Corona di sana gimana? Alhamdulillah kita alhamdulillah bebas corona ya. Ini kadarullah bebas corona. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik Bunda, sini jam 4. Oh, jam 4 di Bali. Oh, beda ya. Iya, Bali Ya. petang. Belum matang ya Bunda ya? Belum Metinya belum datang. Kita Bunda Meti untuk join kali. Kan Bundanya masuk kan? Bukan, nanti request enggak? Kita yang itu juga kali. Kita kan bisa invite kan. Wah, ada Mbak Ida. Waalaikumsalam. Fitri. Mbak Fitri. Amin. Kan biasanya kalau udah masuk kan Bunda. Oh iya, kita bisa itu dari Indo belum boleh ya visit New Zealand, belum subhanallah belum boleh visit. Jadi insya Allah yang udah dibuka bordernya antara New Zealand dan Australia. Ya. Baru antar. Bunda Meti juga live di pengawal generasi Qurani. Oh, mungkin kita ikut Bunda Meti kali ya? Bun, enggak kan? Oh, itu dia. Wave, itu Bunda Meti. Tuh. Nah. Terus gimana? Kita Komen? Atau you just grab her? gimana? Wave. Kita invite gak sih? Go to live. Nih, Bunda generasi Qurani. Kita harus add Bunda itu dulu kali ya. Oh, ini dia. Ini kan pengawal. Ini kan? Ya. Ya. Bunda Meti udah masuk, iya insya Allah. Maaf nih, maklum. Udah lama nggak live, jadi agak ini Masya Allah. Bintang tamu kita, Masya Allah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Ustaz, Reza, Bu Sylvia. Baik, Sehat alhamdulillah. semua? Alhamdulillah. Bun. Sehat. Bun, kita buka ya Bun. Baik, Anda udah buka tapi kita buka majlis kita. Baik, a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada telah hadir di sisi kita nih Bunda Dr. Maiti hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau Amin. dan memberikan beliau langkah-langkah yang tepat, istiqamah insyaallah ya, sehingga tetap bisa menjadi asetnya kaum muslimin, Amin. asetnya bangsa, asetnya umat, dan tentunya memberikan kita banyak kebaikan dan kemudian menjadi amalun jariyah buat beliau insyaallah. Amin. Bun, sehat Bun? Ya, Bunda sehat? Alhamdulillah sehat. Di sana malam ya Ustadz, Bu Sylvia. Alhamdulillah Bun, kita udah kelar, udah buka puasa. buka, udah maghrib, udah tarawih Bun. Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi Alhamdulillah. Bun kalau sambil minum, Sehat. mohon maaf ya Bun. Bismillah. Ya, silakan. Beda waktu Bun. Bismillah. Iya. Sekarang tinggal refreshing dikit. Bun, kita kan gini Bun. Kalau kita bicara takwa udah pasti Bun. Iya. Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu ya. Jadi tujuan akhir dari kita puasa ini kata Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah 183 yaitu wahai orang-orang yang telah beriman. Those of you they have come into Islam, come to the fold of Islam, accepted that there is no deity worthy to be worshipped except Allah. Kan begitu ya. Bahwa then Allah Subhanahu wa taala has prescribed upon you fasting like those people before us so that you may achieve piety. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala Allah panggil kita nih orang-orang yang beriman yang telah menerima satunya Tuhan, tauhid Allah Jalla wa Ala sebagai satu-satunya sesembahan yang pantas disembah. Telah Allah wajibkan ataupun prescribe fasting, puasa sebagaimana kaum-kaum sebelum kita agar dapat la'allakum tattaqun. Carinya takwa. Hadis demi hadis, Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim, Imam An-Nasai, Imam Daud rahimahumullah taala, semua menunjukkan takwa. Nah Bun, yang kita pengen belajar dari Bunda nih Bun, takwa ini kan juga butuh kesehatan ya Bun. Karena kalau kita lihat para ulama, salafus salihin rahimahullah taala, mereka ini orang-orang yang bukanlah ulama-ulama yang lemah, melainkan mereka ini ulama-ulama yang Masya Allah. Ulama, ahlul jihad, ahlul ribat, ahlul tijarah. Mereka pedagangnya, mereka saintisnya, mereka dokternya, mereka pedagangnya, mereka ahlul Qur'annya, mereka ahlul hadisnya, mereka ahlul hajj wal umrah. Semua kayak, kalau bahasa kita sekarang kayak semua diborong gitu ya Bun. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, tentunya mereka juga, kita juga sering dapatkan riwayat-riwayat di mana para ulama-ulama ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in rahimahullah ajma'in, dikabarkan sebagai laki-laki yang kuat ya. Qawi gitu Bun ya. Qawi kenapa qawi? Kuat bermalam-malam ini man qama lailatul qadar, mampu berlama-lama mencari lailatul qadar ataupun qiyamul lail ajib. Digambarkan juga laki-laki yang badannya kuat gitu ya, qawi, perutnya rata, dada dan perutnya sama. Ini kan kita sering baca hadis-hadis seperti ini ya Bun. Tentunya kalau nggak sehat nggak bisa begitu. Iya, benar Ustadz. Bagaimana mau sehat kalau lambungnya perih, baca Quran juga nggak selesai. Nah, jadi teman-teman juga udah nggak sabar nih Bun. Teman-teman ini ilmunya ada di Bunda nih. Nah, kita sama-sama Ustadz. Ilmu kita sama-sama, kita saling belajar. Saya juga masih belajar, insya Allah. Jadi kita bertukar ilmu dari Allah ya. Saya mungkin secara kapasitasnya sebagai penyehat, Ustadz Reza Bu Sylvia sebagai peternak sukses, pengusaha sukses. Nah, bagaimana ini kita bisa menggabungkan potensi umat menjadi edukator-edukator buat saudara-saudara kita seakidah. Nah, jadi Amin. Tadi benar kata Ustadz, ya modalitasnya untuk jadi seseorang yang takwa,
Bagaimana mau menjalankan sesuatu yang diperintahkan Allah kalau badan kita sakit? Mau melangkah ke masjid subuh berjamaah sudah encok pegelinu, akhirnya batal gitu ya. Ya, jadi insya Allah kita sharing sama-sama secara santai, nanti bisa saling ya kita talk show secara live, tidak Nah, ada ini Bun, jarak penting dan nih Bun. penghalang. Jadi mungkin Bun sambil mungkin Bunda yang kasih paparan deh Bun, yang kasih kita Ya. sesuatu ini nanti kita akan nanya. Arahan yang baik, Bun. Nanti kita mungkin nanya juga. Ya, baik. Bun, tapi sebelum mulai nih Bun, Anda ada pertanyaan satu aja Bun, sementara Bun ya. Ya. Kebetulan masjid kami nih Bun, di masjid paling selatan yang ada di muka bumi ini, kita banyak dokter gitu Bun ya. Dokter dokter apa ya, dokter bedah, dokter tulang, ortopedi, dokter spesialis anak. Nah kemarin lagi bahasan nih pas kita lagi iftar bareng nih, pada bilang, Ustadz, gimana kalau kita antum umumin gitu loh. Jadi Anda ini bagian ngumumin semua, dok, yang dari antara bantalnya. Anda bilang yang diumumin apa nih? Mohon yang pada iftar jangan bawain jus, jangan bawain tentunya fizzy drink minuman, begitu kan? Gula-gula. Karena mereka kemudian kita juga ada yang anestetis segala macam, mereka bilang waduh ini this will give a spike in the blood sugar level and this will trigger diabetes, ya kan? Nah gitu ya. Jadi maksudnya kita setelah berpuasa terus tiba-tiba ya tanpa pikir panjang langsung yang masuk tuh intake-nya high sugar. Walaupun itu fructose ya Bun. Nah ini Bunda ahlinya. Bener nggak sih Bun, walaupun itu fruit juice, bahwa itu bisa spiking blood sugar level? Nah, jadi intinya kita kalau sudah mau takwa kan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya termasuk Rasulullah itu ya sunnahkan. Berbuka puasa kata Rasulullah mulai dengan kurma rutop. Kalau tidak ada tamar, kurma matang. Kalau tidak ada seteguk air, ya hadisnya sahih gitu. Nah, jadi kalau kita fasting, ada fase-fase ketika tubuh itu benar-benar fase di dalam kondisi pemecahan lemak, ya lipolisis, juga terjadinya penurunan gula darah gitu. Nah, organ yang paling penting di tubuh sebenarnya pusat komando tubuh adalah otak. Jadi kalau ada otak seseorang ini kurang nutrisi, dan 80% otak itu nutrisinya glukosa. Nah, kalau begitu, kita berbuka, kita asup, contoh, ya butuh gula memang, makanya disunahkan Rasulullah, ya hikmah di balik sunnah itu kita tadaburi dengan ayat-ayat ataupun dengan akal kita gitu. Ya Allah, ternyata benar. Dengan keadaan drop glukosa, kita butuh intake glukosa juga. Dan kenapa harus kurma? Kenapa bukan jus? Kita ingat lagi ada organ di tubuh yang namanya pankreas. Apapun yang namanya karbohidrat masuk ke tubuh, maka insulinlah transporter yang akan memasukkan glukosa tadi ke dalam triliunan sel tubuh, termasuk sel otak. Nah, kalau kita berikan indeks glikemik tinggi, contoh minuman yang manis, kan dia tidak, insulinnya bukan langsung slow release, tapi langsung, wadah babak belur deh pankreas ngeluarinnya gitu. Nah, lama-kelamaan, kalau baru sekali, oke, no problem. Tapi kalau sudah berhari-hari menjadi habitual, maka insulin menjadi resisten. Pankreas sudah hands up. Sudah deh, saya capek banget nih. Orang makannya manis terus. Nah, akhirnya jadi resistensi insulin. Terjadilah diagnosis diabetes mellitus. Nah, kalau tadi minuman manis, kita perlu mengunyah. Karena mencerna sesuatu untuk diserap dalam usus, ya termasuk menjadi glukosa, perlu satu enzim. Dan tahukah, di mulut itu ada enzim amilase, first line enzyme yang akan membantu menyerap makanan nanti di lambung. Nah, kalau diminum, sempat nggak air itu dikunyah? Nggak, disempet. Yang ada sampai lambung, oke, pankreas akan mengeluarkan insulin. Insulin yang terus-terusan keluar secara masif akan membuat pankreas exhausted, lantas menjadi resisten. Nah, itu prinsip secara ilmiah. Dan benar Rasulullah memilihkan kurma yang berindeks glikemiknya rendah, ataupun kategori moderat. Nah, gitu. Jadi jangan samakan kurma dengan minuman jus kurma juga, beda. Kita perlu mengunyah gitu. Mengunyah. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita tadi sudah ingin takwa kan berarti kita mendengar perintah Allah, sami'na wa ata'na, ya, taat saja gitu. Sampai dalam perkara tentang hidup sehat ini, Allah sudah mengatakan bahwa tubuh kita ini sempurna dan seimbang gitu ya. Kalau kita buka lah satu ayat yang kita rujuk, saya rujuk gitu ya, Quran surat Al-Infitar ayat 6 dan 7. Kalimat di sana Allah mengatakan, Al-Infitar ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insan,
Hai manusia, insan. Tidak hanya ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhal insan. Ya, magorokaka birabbikal karim. Hai manusia, apa yang membuat kamu durhaka? Ya, kemudian disambung lagi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Aku telah menyusun tubuhmu dan susunan tubuhmu seimbang, kata Allah. Tapi didahului, hai manusia, kenapa kamu durhaka? Gitu. Durhaka berarti ya kita tidak mentaati apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Tapi memang tidak semudah itu. Seorang yang beriman memang Quran sebagai pedoman, ya, seperti sebagaimana ya hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman, gitu ya. Petunjuk, ya tentu orang yang beriman ini kita harus menggunakan akal kita dengan iman kita agar kita mencari hikmah dari ayat-ayat kauniyah yang berhubungan dengan kesehatan atau tubuh manusia, gitu ya. Ya intinya hari ini kita sharing bagaimana di sini Bunda Meti ingin mengembalikan kesadaran diri sendiri, mengenal diri sendiri, agar kita tuh menjadi semakin benarlah Allah kekuasaanmu, benarlah Al-Quran ini. Karena ayat Fusilat ayat 53 ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim. Jadi Allah itu menghamparkan afaq, alam semesta dan diri kamu sendiri. Ujungnya adalah Allah ingin kita yakin dengan Al-Quran itu benar. Jadi kalau begitu genggam Quran termasuk yang berhubungan dengan bagaimana menjaga keseimbangan tadi dalam surat Al-Infitar ayat 7. Keseimbangan itu seperti apa? Berarti ada yang masuk, ada yang keluar, begitu ya. Dan kembali lagi hakikat penciptaan manusia. Allah berfirman kepada malaikat, hai malaikat, aku hendak menciptakan Adam dari tanah. Ketika kejadiannya sempurna, aku tiupkan ruh, kata Allah. Jadi hakikat kita ini tanah. Berapa banyak ayat yang mengatakan manusia dari tanah. Sulalatun mintin, Al-Mu'minun ayat 12. Oh, kalau begitu kita ini semua tanah. Kalau begitu kita harus mencukupkan sesuatu yang berasal dari tanah. Nah, sekarang kalau kita pakai logik saja, semua yang mampir ke pabrikan produk, ada nggak unsur tanah di sana? Unsur karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen? Nothing. Nah, akhirnya kita defisiensi dari unsur fitrah kita yang berasal dari tanah. Tapi kalau misalnya Ms. Sylvia, Ustadz Reza, ada buah-buahan gitu ya, kebun sendiri, ada pisang, kita petik, kita kupas, kita makan, pasti, absolutely mengandung saripati tanah. Tapi bukan pisang yang direbus, yang digoreng. Pasti unsur-unsur itu akan rusak. Nah, jadi sebenarnya dengan akliyah kita ya, mentadaburi ayat-ayat Quran, dengan ilmu-ilmu mempelajari diri, ya, kita minta petunjuk pada Allah. Allahumma faqihu fiddin wa alimna ta'wil. Bagaimana kita faqih dalam agama dan mampu mentakwil. Tidak ada memang petunjuk tafsir saintifik yang 100% benar, kecuali Allah turunkan hikmah, ya. Bagaimana hikmah itu kita ambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat ini, termasuk tadi ayat kauniyah. Nah, jadi tentang bulan puasa. Jadi benar Ustadz ya, ayatnya luar biasa. Memang kata Allah di dalam satu hadis qudsi, semua amal ibadah akan Allah ganjar, kecuali puasa. Puasa untukku, dan darikulah balasannya, kata Allah. Jadi kalau sudah Allah kasih bonus puasa untukku, aku yang membalasnya. Kalau ada orang yang tidak berpuasa ya, khususnya orang mukmin tadi, mukmin dikhususkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas gitu. Jadi kalau mengaku hanya muslim jangan bangga, kita harus jadi mukmin, mukminah gitu. Kalau sudah beriman, kita pasti sami'na wa ata'na, berpuasa untuk Allah. Tinggal tunggu nanti apa balasan dari Allah, dari sisinya yang terbaik. Nah, jadi itu Ustadz, Bu Sylvia. Jadi kalau kita tafakur saja, ya Allah 100%, bukan 100%, sebelum Allah meniupkan ruh pada Nabi Adam, Allah siapkan saripati tanah pada Adam. Dalam satu ayat dalam Quran tersebut, sampai sempurna. Kemudian aku tiupkan ruh. Nah, jadi saya sebagai dokter obstetrician di sini pengen banget di hulu. Karena kejadian manusia ini kan benar-benar dalam rahim. Tidaklah kita menciptakan pakai tanah terus kita tiupkan. Allah tiupkan tidak. Kita menjadi suatu wasilahnya alam rahim. Rahim inilah tempat bagaimana Allah membentuk dulu jasad sampai usia 16 minggu. Dan dalam ilmu obstetrik, 16 minggu organ tubuh manusia sudah sempurna. Allahu Akbar. Jadi setelah sempurna, Allah kemudian dalam satu hadis sahih Rasulullah mengatakan pertama nutfah, kemudian alaqah, mudigah, lam, nakhrum. Nah, ketika itu terjadi fase yang namanya sudah sempurna, ya,
itu Allah tiupkan ruh, di sanalah ditetapkan takdirnya, rezekinya, umurnya barokah gitu ya. Nah, kalau ada seorang ibu al-ummah darasatul ula tidak memahami, bahkan sebelum itu Allah ingin kita bersyahadah rububiyah. Seorang yang bersyahadah, bersaksi, pasti menggunakan modalitas fisikly. Apakah mendengar, apakah melihat. Nah, berarti apa? Jangan sampai ibu-ibu yang hamil ketika itu tidak menyadari trimester pertama Allah sedang menyempurnakan anaknya. Nah, bagi ibu-ibu yang diuji dengan mual muntah, dia lalai memasukkan sulalatun mintin. Bagaimana template fisikly anaknya? Nanti bersyahadah, alastu birabbikum, gitu kan? Allah bertanya, apakah aku Tuhan? Ya Allah. Ya, kami qalu bala syahidna, kami bersaksi, engkau Tuhanku. Tapi kalau anak-anak yang ibunya sudah mampu mengalahkan mungkin rasa keluhan-keluhan tadi tidak terlalu membuat dia merasa menderita, ya muntah lagi, Allah aku ridho, ya Allah aku ingin melahirkan generasi-generasi unggul, ya Allah sebagaimana aku ingin anakku berkhidmat di agamamu, ya Allah aku mual tak mengapa, makan lagi kurma, makan lagi pisang, makan semua yang Allah hamparkan di muka bumi. Terbayang tidak? Bagaimana kita sudah dari hulu menciptakan, menyiapkan jasadiah anak kita dalam kandungan. Tinggal nanti ketika anak sudah 16 minggu bersyahadah rububiyah, siap ready dengan telinganya dia mendengar, dia matanya dia melihat ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Robmu? Nah, barangkali kita perlu meneliti secara saintifik. Ibu-ibu yang kurang makan, ya, kemudian diikuti Indonesia fenomena stunting. Bukan ketika dokter anak lahir kurang gizi, anaknya tidak diberi nutrisi. Jangan-jangan ketika hamil awal, ibunya lupa memasukkan sulalatun mitin. Yang kata Allah tadi, aku menciptakan Adam dari tanah dan meniupkan ruh. Awalnya physically. Nah, kemudian setelah kita tahu kita bukan hanya jasad. Jadi jangan sampai dokter gitu ya, yang hanya menterapi kalau sakit, demam, ya obat demam. Nyeri, obat nyeri. Kembung, obat kembung. Itu hanya obat yang batasnya cuma dunia. Bagaimana aspek ukrawinya? Nah, jadi alangkahlah kalau kita kembali kepada kitab-kitab kedokteran Islam gitu ya. Yang pertama akidah dulu. Bahkan di Quran jelas, Asy-Syu'ara 80. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Cari wasilah pengobatan yang Allah ridho. Apa yang Allah ridho? Semua yang dituntun dalam Quran, semua yang menjadi uswatun hasanah Rasulullah SAW contohkan. Apakah sunnahnya, apakah hadis, cara tidurnya, cara makannya, menata hatinya, kesabarannya. Nah, jadi kalau sakit sebenarnya menjadikan salah satu kita tafakur lagi, muhasabah. Karena Allah Rahman dan Rahim. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri dan sakit kecuali Allah sedang ampunkan dosanya. Jangan-jangan kita ada gangguan muamalah, sang istri mungkin kurang berkhidmat kepada suami, sang anak kurang patuh pada ibu sama ayah. Allah ingin gugurkan dosanya. Udah deh bikin sakit gigi. Terus cari obat. Ya enggak apa-apa. Tapi yang pertama bagaimana Allah astagfirullahaladzim. Ampunkan dosaku ya Allah. Aku ridho dengan wasilah sakit kalau kau gugurkan. Tiba-tiba Allah ridho sembuh, bisa tidak? Bisa. Nah, jadi jadikan Ramadan ini kita semakin mengenal diri ini bukan untuk sehat, tapi sebagaimana tadi ayat sanurihim ayatina fil afaq ya, wa fi anfusihim. Allah ingin kita tahu kebenaran Al-Qur'an. Membaca Quran bukan sampai tenggorokan, tapi mentadaburinya. Bagaimana ayat-ayat ini kita refleksikan sebagai petunjuk dalam menjaga diri kita, salah satunya. Jadi ini prolog saya yang kadang-kadang menjadi suatu pemikiran sebagai dokter ya. Apalagi saya sebagai obstetrician, semua pasiennya pasti ibu-ibu program hamil dalam Quran bukan asam urat. Kita lihat Al-Quran isinya ibroh, ya bagaimana kisah Nabi Zakaria yang sudah tua, yang sudah beruban, istrinya mandul atau menopause, terus memohon anak kepada Allah. Allah bilang mudah bagiku, katanya Allah, pergilah kepada umatmu, tidak bercakap-cakap 3 hari. Kemudian lakukan zikir pagi dan petang. Itulah program hamil dari Allah, dari Quran. Apakah setiap ibu-ibu tahu itu program hamil? Jadi jangan beribet dengan makan asam folat yang utama. Apakah sudah kita diam diri, bukan berarti diem terus ya matung, bukan. Tapi ya mungkin iktikaf, berzikir di mihrab kita. Kemudian meminimalisir dosa, kan perkataan suka kita kadang-kadang gak tahu nyakitin siapa. Terus zikir pagi dan petang. Itulah program hamil dalam Quran. Di hulu sebelum kita hamil. Nah, kalau kita ingin menjaga kesehatan, sebaiknya di hulu kita perbaiki.
bagaimana kesadaran diri kita ya. Sebagai dokter saya fasilitator, tapi bagaimana fasilitator ini membuat motivasi kepada yang punya tubuh untuk bisa menjaga secara mandiri. Karena pedomannya sudah ada, Quran dan Sunnah gitu. Jadi Ustadz, kenapa kita sakit? Pertama yang harus kita sadari, Allah aku ridho. Tidak ada ya manusia zaman sekarang sebelum Nabi Ayub dan sesudah Nabi Ayub yang sakitnya seberat Nabi Ayub. Sudah sakit berpuluh tahun, kehilangan anak sekaligus, ketimpa reruntuhan bangunan, kehilangan harta ternak sepajau mata memandang. Tapi doanya memohon belas kasihan Allah, Rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Minta kasih sayang Allah. Sudahkah kalau sakit kita minta kasih sayang Allah? Nah, inilah salah satu konsep akidah di awal. Ketika menjadi penyehat, kita harus mampu mengembalikan bagaimana sehat ini sebenarnya sudah sempurna Allah buat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita konsep-konsep keseimbangan, maaf, di akidah agama lainnya, yin dan yang, konsep seimbang, hitam putih, ya. Terus meditasi, titik meridian, tengah, seimbang. Ya, terserahlah itu. Tapi kita sebagai Islam sudah punya Quran. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Aku sudah menyempurnakan tubuhmu, komposisi tubuhmu seimbang. Lantas sakit. Ya mungkin ini Allah yang mengatakan, ya ayyuhal insan maghurraka bi rabbikal karim. Ya, kenapa kau durhaka kepadaku, kata Allah. Jadi ya itulah yang membuat Bunda Meti sebagai dokter, kalau pasien sakit gitu ya, gangguan haid, pertama Bunda senyum-senyum. Jadi banyak pikiran ya gitu ya. Kok banyak pikiran, dokter nanyanya, ya saya bukan ahli psikologi, tapi ternyata Bu, segala macam namanya hormon, itu adalah suatu, kalau bahasa kedokterannya Ustadz, Bu Sylvia, disebut first messenger, pesan. Komunikasi antar sel tubuh adalah dengan pesan. Kalau kita analogikan gitu ya, tubuh ini gampang banget, kayak kota megapolitan, contoh Jakarta gitu ya. Otak itu adalah pusat komandonya, pusat pemerintahan, Pemprov DKI misalnya. Nah, kemudian pesat dari komando tadi kepada misalnya pasar induk gitu ya, untuk menyuplai makanan kepada seluruh masyarakat Kota Jakarta. Pasti ada hulunya, pertanian di Bogor gitu. Ada jalur logistik. Kita ibaratkan tadi adalah kendaraan ya, membawa logistik dari puncak menuju pasar induk Jatinegara misalnya. Itu kita ibaratkan adalah sirkulasi darah yang mengalir. Baik ya. Kemudian ternyata ada suatu iklim, cuaca adalah psikologis, keadaan naik turun mood kita, emosi kita. Kebayang tidak kalau cuacanya ada petir, atau badai, atau banjir, bisa nggak logistik ini sampai kepada target tujuannya tadi? Terhambat. Dia akan mampir dulu ke shelter, misalnya logistiknya bak terbuka gitu kan, ke shelter mampir. Dan konsepnya benar. Kita tubuh punya namanya suatu mekanisme hormon, ya pesan tadi, yang berhubungan dengan emosi atau stres, yang diatur oleh hormon kortisol dan adrenalin. Ternyata ketika kita marah, adrenalin ini melimpah dari kelenjar anak ginjal, dia mengecilkan pembuluh darah, dan mengurangi suplai darah dan oksigen dan nutrisi. Jadi berhubungan. Kalau kita bisa belajar detail bagaimana emosional itu berhubungan dengan suplai. Jadi ada hubungan nggak tadi pasien yang datang dengan gangguan haid, dengan gangguan emosi? Ada. Karena perlu diketahui seluruh hormon kita sentralnya di otak. Hormon tiroid di otak, releasing hormon di otak, di hipotalamus. Hormon kesuburan wanita, FSH, follicle stimulating hormon juga di otak, ya. Hormon insulin growth factor, hormon pertumbuhan jadi growth factor. Jangan-jangan nih anak nggak bisa growth dan development, kurang nih dari otaknya ketenangan. Karena otak sentral penerima stimulus dari panca indera. Apa yang didengar adalah kasih sayangkah atau bentakan ayah ibunya? Apa yang dilihat apakah kengerian? Ya, apakah yang dia rasakan cubitan atau pelukan? Nah, ini benar-benar belajar tubuh manusia. Kalau sudah begini, Allah, sudah sempurnanya Engkau ciptakan kami, ya Rob. Kalau tidak seimbang, benar kata Engkau, ya Rob. Ya ayyuhal insana goroka. Kenapa kamu durhaka? Ya, barangkali kita kurang mempelajari. Nah, jadi dalam Syahrul Mubarak Ramadan ini, jangan sia-siakan untuk takwa. Takwa baca Quran, tadabbur Quran, gitu ya, untuk dapat ilmu. Jadi luar biasa Ustadz.
Bun, ini luar biasa Bun. Karena ketika kita percaya bahwa kita telah mencukupkan diri kita di atas Quran dan Sunnah, dan kita yakin bahwa qala Allah Ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa sungguhnya perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang merupakan hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu adalah wahyi, melainkan itu divine revelation from Allah Jalla wa Ala. Jadi kita yakin. Tadi Bunda bilang kasih mereka pemahaman, dan lagi-lagi ini sesuatu yang luar biasa dalam Nabi SAW dalam hadis rawal Imam di dalam the narration Imam Muslim rahimahullah, qala Nabi SAW man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah berikan pemahaman agama yang benar, kefakihan yang benar di atas agama Islam ini. Bun, satu visi Bun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Aku puji Engkau ya Allah, dan glory be unto thee, the most exalted. Bun, ketika kita melihat puasa Bun ya, Al-Imam Al-Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang puasa ini bisa bagi tiga, ada tiga kelas ya. Satu asyamul awam, asyamul umum. Puasanya orang umum, yang mana dia cuma menarik diri bit'am wassarab, daripada makan minum wal faraj, dan dari kemaluannya. Dalam artinya dia cuma nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan. Puasanya orang biasa, kan gitu ya Bun. Tentu kita pengen naik kelas, ya, pengen belajar dari Bunda dengan pemahaman ini, kita melihat badan kita segala macam, pengen naik kelas. Kalau dalam Islam dan sesuai dengan konsep Islam, kita paham ada Islam, ada Islam, iman, ihsan, ataupun Muslim, mukmin, muhsinin. Nah, Al-Imam Al-Muqaddamah rahimahullah mengatakan kelas yang kedua. Kelas yang kedua ini dikatakan oleh beliau asyamul khusus. Ini upper kelasnya orang yang puasa. Dia menarik diri dari makan, minum, dan berhubungan dengan pasangannya. Di atas itu, dia juga menjaga nazar, pandangannya, ya, waliyadal, tangannya, bil lisan, bil basar, pandangan, lisan, dan segala macam yang bisa dia lihat ataupun dia dengar ataupun dia cium, menjaga atas kebaikan. Ya, kalau kalau ulama mengatakan ini, kalau kita naik pesawat, kelas bisnisnya lah nih Bun, naik kelas tapi bukan yang paling top, kan gitu ya. Tentunya sebagai seorang mukmin, kalau di dalam dunia kita cari yang paling top, wallahal adzim kita cari yang ahsan, yang paling baik. Kalau Bunda menjadi seorang objin, kita paham atas rahmat Allah menjadi yang terbaik, tentu kita cari yang terbaik. Dan inilah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang nyimak ini, seorang mukmin itu selalu the best. Allah yang suruh kita. Ya, dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau nggak salah ini nomor ke-17 dari sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ahsana ala kulli syai'." Allah Subhanahu wa taala prescribes upon us, upon you and me and everybody, excellence. Excellence on what? Excellence on everything. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan segala sesuatu di atas kesempurnaan. Nah, tingkatan yang paling tinggi kata Imam Al-Muqaddamah rahimahullah adalah siyamul khusus, ya khusus. Jadi ini yang paling balik, the most elite. Jadi kalau kita bicara orang dalam penerbangan jauh, ini yang naik first class-nya siapa? Udah pasti dia yang tadi pertama, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan. Udah pasti dia menjaga mata, lisan, dan yang lainnya. Tapi sekarang dia mampu mengatakan atau melihat hal lain yang mungkin kita nggak lihat. Artinya telah tunduk ke hati dia, istislam, gitu ya, di atas Islam. Ya, kalau kita dikasih riwayat ikhtisaban, wahtisaban. Apa ikhtisab? Benar-benarkah pengharapannya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, atau masih ngarep yang lain? Bun, secara nutrisi Bun, bagaimana caranya kita setel nih nutrisi Bun? Pada saat kita dalam, ya ini hari ke-11 ya, 11 sepertiga udah lebih habis Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. Telah berlalu, kan gitu ya Bun? Dan kita nggak ada yang ngejamin kita bakal ketemu Ramadan selanjutnya. Bisa jadi ini yang terakhir. Apa pesan kita Bun? Bagaimana kita setel nutrisi kita biar ya di tengah kesibukan, alhamdulillah, di negeri-negeri seperti ini, kita juga nggak bisa minta keringanan ataupun rukhsah, di mana mungkin di negeri kaum muslimin, biladil muslimin, ada yang namanya
kerja 3/4 hari atau setengah hari. Tentunya di sini kita harus perform. Kita harus perform in perfection. Pandangan Bunda perihal nutrisi, bagaimana sih agar kita bisa benar-benar worship Allah Jalla wa'ala sesempurna mungkin, dengan hati yang ikhlas, dengan pengharapan and hope, raja wal khauf, artinya dengan kecintaan, love, ya, dengan raja and hope and khauf, in fear of Allah. Artinya kita kombinasi tiga tadi, di mana kita cinta Allah, kita mengharap kepada tidak ada yang kita harap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut akan azabnya Allah. Inallah syadidul iqab, bahwa sungguh kita yakin bahwa adanya jannah dan jahannam. Jadi gimana peran makanan, Bun? Kalau kita mau nyetel diri Ramadan, kita baru kalau sepertiga udah terakhir, udah berlalu, kita menuju ke fase kedua. Kalau kita bicara mobil yang punya persnelingnya ataupun transmisinya 6 atau 8 percepatan, kita udah di transmisi ketiga nih, Bun. 3, 4, bagaimana kira kita mendapat puncaknya torsi, Bun, sehingga di 10 terakhir kita benar-benar sebuah engine yang prima, yang lubricated, ready to go, and really hit the ground running, insyaallah. Pandangan Bunda. Aku boleh tambah juga nggak? Ada satu lagi, Bun. Bunda Meti, Masya Allah nih, dokterku yang aku sayangi, Insya Allah. Masya Allah, anak biku fillah. Bu Sylvia, Masya Allah. Ya. Kan anak-anak lagi hip-hipnya juga puasa kan. Jadi aku tanya juga gimana tuh biar anak-anak tuh tetap sehat dan tetap bisa menjaga keseimbangannya. Kan masih anak-anak ya, mereka kan juga belum wajib puasa tapi semangat gitu. Bagaimana kita menjaga nutrisi mereka ini yang benar-benar semangat untuk puasa, dan kadang-kadang kan dia tergoda juga kalau bisa lagi puasa bersama tuh ada jus-jus banyak dan makanan-makanan lain yang snack-snack yang istilahnya nggak kurang sehat. Ya, kurang sehat. Kurang mau. Iya. Bahasa sopannya kurang sehat ya. Iyalah, kurang sehat ya. Ya. Jadi mohon bagaimana gitu ya, Bu Sylvia? Ya. Jadi nutrisinya, Bun. Bismillah. Baik, kita nutrisi. Bismillah. Tadi yang pertama saya tarik benang dulu ke hulu lagi ya Ustadz, gitu ya. Kita ingin tahu. Puan ya, hausnya sambil minum. Ya, silakan. Ya, ini karena mirror di tangan kiri, tampaknya padahal tangan kanan ya Ustadz. Ini tapi ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita ngobrol lagi ya. Ketika seorang mukmin, ya, mukmin itu akan berperilaku, beramal, pasti dia harus punya ilmu. Ya, tidaklah Rasulullah meninggalkan 2, kitabullah dan sunnah, untuk sebagai tidak tersesat. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ustaz dan Bu Sylvia, bagaimana kita secara performance itu paling optimal mencukupkan nutrisi di bulan Ramadan ini, bagaimana gitu ya, apa-apa saja nutrisinya, dan untuk anak-anak. Jadi tadi bagaimana kata Allah dalam satu hadis qudsi, puasa untukku, aku yang akan mengganjar, kata Allah. Nah, jadi bagaimana kalau kita sebelum melakukan worship to Allah gitu ya, kita juga kenal Allah gitu. Kenal Allah berarti kita agar bisa sayang. Kalau kita sudah sayang, perintahnya kekasih kita pasti kita lakukan gitu ya. Sekarang gini, bagaimana seorang Islam Muslim bisa melakukan sesuatu puasa level ketiga yang semuanya untuk mencari keridhaan Allah kalau dia tak kenal Allah? Makanya sebelum untuk bisa melakukan sesuatu karena Allah, mari kita kembali kepada Quran, menjadi orang yang mampu memfungsikan atribut akal kita untuk mengenal Allah ya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Orang yang ulul albab adalah orang yang memandang siang dan malam, langit dan bumi, gitu ya. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Berarti yang Allah ciptakan termasuk yang Allah hamparkan di muka bumi. Kalau pakai akal saja, Bu Sylvia, Ustadz Reza, di tangan kanan ada cookies, cake, kue, donat, apapun. Memang bahan bakunya dari Allah, tepung-tepungan. Tapi sudah mampir ke pabrik dan masuk ke dapur mama untuk jadi cookies. Dibandingkan Bu Sylvia menyebutkan kurma, pisang, alpukat. Itu semua Allah yang hamparkan. Kalaulah kita sudah mengenal Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ini yang Bunda siapkan. Tidak sia-sia Allah ciptakan. Iya, tapi pengen cookies gitu. Pakar ini dulu, tak mengapa.
Jadi kalaupun kita mau makan sesuatu yang diolah gitu ya, tanpa zat aditif, tidak apa-apa, tidak mengapa. Tapi itu harus dicerna dengan susah payah. Karena satu hukum fisika, energi untuk mencerna makanan yang dibuat, yang diberikan kepada suatu makanan cepat saji dari pabrik, entalpinya harus balance. Contoh, kenapa gula pasir itu membuat terkuras insulin banyak? Karena dia harus dibuat kristal sugar sampai 400 derajat. Dan tubuh ketika mengeluarkan energi untuk memetabolisme juga mengeluarkan energi yang berlebih-lebihan. Tapi kalau tidak ada proses dalam membuat suatu makanan, termasuk makanan yang Allah hamparkan, tubuh tidak akan keletihan untuk memetabolismenya. Dan ketahuilah, untuk memetabolisme, kita tahu namanya prinsip biokimia. Kita perlu katalisator. Tahukah kita, katalisator adalah enzim. Dan tahukah kita bahwa enzim berasal dari sayur, buah, dan biji-bijian? Bagaimana mau mencerna mie, mencerna cookies, kalau sebelumnya ayah bunda tak memberikan anaknya makan sayur, buah, dan biji sebagai enzim yang membantu metabolisme, gitu. Jadi konsep-konsep saintifik kita hubungkan bagaimana tafsir-tafsir saintifik dari Quran, ya dengan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila, keluar dari seorang yang ulul albab, dia pasti tidak akan menghujat, kunyit bikin kering, gitu ya. Semangka bikin kembung. Kan ada gitu Ustadz, orang suka, iya nih nanti keguguran makan ini, makan nanas. Kalau makannya 10 kilo, ya iya. Kurma juga makannya sekilo, pasti gulanya naik gitu. Ada takarannya kok, gitu kan. Kita juga harus ingat gitu, ayat Quran. Sebagaimana surat Al-A'raf 31, wa kulu washrobu wa la tusyrifu. Makan, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Nanti dibilang bagus, Bunda Meti bilang semua yang alami bagus, akhirnya makan kurma sekilo. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah tahu bagaimana nutrisi, Ustadz, kita itu kalau baca Quran tidak habis-habisnya. Saya sekarang belajar tadabbur Quran sampai akhir mata tuh meneleh-leleh gitu ya. Bagaimana ketika melihat rantai food chain, rantai makanan dari produsen tingkat pertama. Kita buka Quran surat Yasin ayat 80. Allazi ja'ala lakum minas sajari ahdarin naro fa idza antum minhu tuqidun. Allah menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kayu yang hijau, api. Maka ketika itu kamu menyalakan api dari kayu yang hijau itu, kata Allah dalam Quran surat Yasin. Bukan berarti kita langsung baca kayu hijau, api. Api adalah energi. Kalau kita pandang alam, langit dan bumi, siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafi laili wan nahar, gitu kan? Lail dan nahar, siang dan malam. Siang hari, lihat kayu yang hijau, apa yang dilakukannya? Fotosintesis dengan cahaya matahari. Allah menyalakan kayu bakar yang hijau, menyinari. Allah nurus samawati wal ardh. Allah menurunkan cahaya dan langit dan bumi sampai ke kayu bakar yang hijau. Ya, kita unsur salipati tanah, tumbuhan menyerap makanan dari tanah. Kemudian fotosintesis memasak makanan. Dan kemudian apalagi ayat yang lain baca Quran. Kita lihat Al-An'am ayat 99. Kita 80% adalah air, ya. Pasti 80% air, bahan baku tubuh kita. Dan di sini ayatnya, dan dialah yang menurunkan hujan air dari langit. Dan kami tumbuhkan dari air itu segala tumbuh-tumbuhan. Lalu kami keluarkan dari tumbuhan tersebut adalah bulir-bulir, di mana keluar kurma dan kelopak mayang yang menjulai. Ya, disebutkan ada zaitun, ada delima. Masya Allah, prinsip nutrisi ini adalah bagaimana kita mentadaburi alam, bahwa proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, itulah makanan supply chain pertama yang paling fitrah. Jadi bagaimana nutrisi di bulan puasa? Kembalikan sebagai nutrisinya adalah sayur, buah, biji, buah-buahan. Kalaupun ternak, sapinya makan rumput, ayamnya makan jagung, ikannya makan misalnya azolla. Masya Allah. Kalaulah kita sekarang makan ternak, pakan ternak, saya pernah di Malang melihat suatu pakan ternak, Ustadz. Rumah pejagalan potong hewan, darahnya ditampung. Kemudian dicampur aduk, sapi, kambing, semua dikumpulin, dijadikan tepung pelet darah. Kemudian tepung pelet darah ini diberikan kepada ikan. Kemudian ikan, bagaimana hukumnya? Ikan makan darah sapi, kemudian ikan dimakan kita. Terbalik-balik ini semua, terbalik-balik, makan ke tubuh, tubuh reaksi imun, jadi autoimun. Kalau sudah tingkatnya sudah terminal, menjadi cancer, protes sel tubuhnya. Hai yang empunya badan, apa yang kau berikan padaku, kata sel. 100 triliun sel kita akan berkata, aku akan demonstrasi kepadamu ya punya tubuh, aku akan bergerombol, timbullah tumor.
Fenomena tumor, cancer adalah ketika kita memberikan haknya salah karena kita tidak mengawal dari hulu. Jadi solusinya bagaimana? Dokter, peternak, petani, mari bersama membangun potensi umat untuk menyelamatkan generasi. Bermimpi kita untuk membangun generasi kalau unsur-unsur nutrisi saja tidak menjamin dari hulu. Jadi bagaimana nutrisi? Tidak usah repot, yang penting semua yang berasal dari alam, cukupkan bahan baku dari yang disebut tanaman-tanaman yang dinyalakan kayu bakar tadi dari Allah, menghasilkan buah biji-bijian, kemudian memakan ternak, tidak mengapa. Makan ternak yang benar-benar makannya adalah dari tanah. Nah, jadi bagaimana caranya? Kurma dicampur semangka. Nah, ini kesukaan Rasulullah. Rasulullah gemar sekali makan semangka dan kurma. Ini bukannya, Mama tapi malas ngunyah. Ya udah Mama bikin jus. Jauh lebih baik ketimbang minuman cepat saji. Anak perempuan, Ibunda Siti Aisyah, ketika ingin menggemukkan badannya dari orang tuanya hendak menikah dengan Rasulullah, diberikan makan timun dan kurma. Anak perempuan kita, nah ini Bunda bikinkan jus timun kurma buka puasa. Gitu ya, itu pembukanya lah. Gitu. Ada kurmanya juga di sana. Nah, untuk anak-anak memang tidak dipaksakan. Karena kita juga harus tahu mereka butuh nutrisi. Kalau secara objektif kita bisa buat aplikasi kalkulator namanya Basal Metabolic Rate BMR. Kita hitung tinggi badan anak kita, umurnya, aktivitas anak kita, apakah dia olahraga atau tidak. Kita bisa hitung, oh anak saya sekitar 1.500 kilokalori. Kita bisa cerdas mengkonvertisasi, oh karbonnya segini. Ya boleh kalau masih pemula ditimbang gitu ya. Oh ikannya 2 potong, oh telurnya 1 butir. Itu ilmu gizi lah, secara teknis lah. Tapi konsep utamanya tadi, kayu bakar, api, Quran sudah ajarkan, Allah sudah firmankan. Jadi kita ini tidak diturunkan ke bumi tanpa perangkat-perangkat pedoman yang sempurna. Ya Allah, kalau sudah begini menetes air mata Allah gitu. Engkau sempurnanya membuat kami terlahir di muka bumi dengan segitu yang Engkau hamparkan. Makanya ketika tubuh tidak seimbang, Allah bertanya gitu, ya ayyuhal insan, maghoraka birobikal karim. Kenapa kalian durhaka, kata Allah. Dan kalimat ini kita tadaburi, ya ayyuhal insan, manusia, bukan hanya mukmin. Nah, jadi itulah yang bisa di-share tentang nutrisi, Ustadz. Nanti kalau mau teknis, Bu Sylvia boleh nanti saya share bagaimana menghitung kalori Ananda dari tinggi badan, berat badan, dan aktivitas supaya detail. Ada konvertisasi satuan pengganti, berapa cangkir biji-bijian, beras gitu ya. Tapi intinya jangan buat juga. Tadi ingat ketika kita fasting, otak butuh nutrisi. 80% nutrisi otak adalah glukosa. Pilihlah glukosa atau karbohidrat yang berindeks glikemik rendah gitu ya, agar insulin tidak exhausted dan kita menjaga pankreas jangka panjang. Jadi intinya gula itu harus masuk ke dalam 100 triliun. Jadi ingat, saya tidak mengkultus hanya makan sayur karena Allah menghamparkan ternak, bahkan madu gitu ya, ikan di laut semuanya halal gitu ya. Jadi saya sebagai dokter makan apa saja. Prinsip makronutrien karbohidrat dari glukosa kurma, asam amino yang membangun DNA kita adalah madu. Sehingga Rasulullah mengatakan madu sebagai syifa. Karena asam amino ini dalam DNA kita adalah asam amino. Ada 20 macam asam amino. Terbayang kalau manusia gak makan madu. Untuk membentuk penyusunan replikasi DNA-nya kekurangan bahan baku. Ditambah lagi ada plastik bisphenol. Masuk deh plastik ke tubuh. Masuk carcinogenic agent ke dalam. Akhirnya DNA-nya bingung. Asam aminonya gak ada, gue dikasih BPA. Ya udah mutasi deh gennya. Jadi cancer. Nah, jadi bagaimana... Ini Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita di NZ nih Bun ya, kan tadi Bunda bilang, barang-barang yang sifatnya kebaikan, Allah SWT juga mengajak seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memanggil ya ayuhan nas, ya ayuhal basar, ya ayuhan dan di tempat yang lain Allah Taala ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ini juga Allah SWT mengatakan, makanlah apa yang hari ini halal tayyiban. Halal dan berasal dari bumi. Ya. Dan yang menarik ketika Allah SWT menyandingkan dan mengakhiri ayat itu dengan mengatakan wala tattabi'u khutuwatus syaitan, dan jangan ikuti the footsteps of the syaitan. Bukan begitu ya? Innahu lakum mubin. Nah, mungkin dan karena sungguhnya syaitan ini bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ada clear, there is a clear enemy. Nah, Bun, kalau kita pengen lebih dalam sedikit ya Bun, kalau Anda pengen tanya Bunda,
kira-kira seorang Bunda Meti dengan keluarga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kalau seorang Bunda Meti ini dalam keadaan puasa, kira-kira ketika iftar menunya kayak gimana sih gitu. Nah, Ya, jadi apa yang akan jadi saya juga takut nih apa yang dibilang beda sama yang dilakukan gitu ya. Jadi Ustadz enggak ini, pertama karena ini saya pertanyaannya ini tuh part satu Anda pengen tanya sama Bunda, apa sih yang kita temuin di meja makannya Bunda Meti? Kedua, Anda pengen nanya, Bun, gimana kita replicate, nggak mungkin sama dengan yang ada dengan makanan yang ada di NZ gitu ya. Misalnya NZ, kita udah mulai dingin nih Bun, ini kadang-kadang cuman malamnya udah single digit temperature nih. Walaupun belum dingin banget, tapi udah lumayan dingin gitu ya. Tentu makanannya tentu nggak ada lagi semangka, kan gitu ya. Tentu nih kalau ini Anda baru dapat barang dari Madinah nih Bun. Tapi ini barang-barang Madinah ya, Ajwa ya, Sukari, Khudri. Tapi kita ngebawa lah barang. Tapi tentunya, nah itu tadi Bun, two part questionnya yang plentiful di Selandia Baru, apalagi di kita ini adalah fresh milk, beef, ya, buah per, ya, buah per, apple. Sekarang kalau buah-buahan juga di NZ menjelang musim dingin ini tinggal adanya per, apple, sama lagi. Mungkin udah mulai kiwi fruit, feijoa, gitu ya. Jadi buah-buah musim dingin. Nah, Bun, mohon masukannya, Bun. Apa yang akan kita temui di meja makan Bunda Meti dalam hal ini di wilayah tropis pada saat biar teman-teman bisa paham. Kayak gini loh cara buka puasa. Kita raih takwa, kita dapat sehat. Ya. Yang pertama, kita harus memprioritaskan sunnah. Jadi sebagai ibu, kita menyiapkan pasti kurma. Saya menyiapkan memang kurma ajwa, alhamdulillah. Ya, kemudian setelah itu anak-anak harus makan, harus mengunyah. Karena saya harus edukasi. Nah, mengunyah itu membantu mencerna makanan terserap optimal ke dalam usus. Biar abang sama adik kakak tinggi badannya. Gitulah iming-imingnya anak kecil. Oh, jadi harus dikunyah? Iya, dikunyah. Ya, karena jangan salah, anak-anak yang resistensi insulin diabetes juga banyak sekarang. Karena ibunya ngejus aja. Jadi kita tetap perhatikan. Jadi makan kurma. Ya, bilangan ganjil mau 3, 5, 7. Setelah itu, lanjut saya selalu mengcombine buah itu, ada buah yang glukosa, tapi juga ada buah yang mengandung lemak. Alpukat. Ya, alpukat itu selalu saya potong-potong karena kita butuh lemak. Lemak ini juga termasuk di daerah daerah dingin. Lemak adalah menjaga suhu, jangan sampai hipotermi. Ya, lemak bisa diperoleh dari hewani atau juga dari nabati. Lemak yang baik adalah dari, ya dua-duanya dapat, nggak masalah gitu ya, dari ternak ataupun dari alpukat. Nah, alpukat. Nah, kemudian setelah alpukat, masih lapar lagi, saya pasti siapkan lagi buah yang lain, pisang. Karena pisang juga ternyata membantu untuk kalorinya bagus ya, gitu. Jadi, saya buah dulu, Ustaz, baru air putih, ya. Air putihnya boleh karena ditambah madu, ya, jadi agak manis gitu. Boleh juga dikerokin timun ke dalamnya. Jadi saya sebelum maghrib pasti itu dulu yang saya berikan. Sholat maghrib baru kita makan. Dan makan, saya selalu sajikan dulu sayur satu mangkok masing-masing. Mangkoknya kecil saja. Hari ini mama sayur gambas. Nah, direbus, dikasih nanti bawang gitu ya. Bolehlah bawang goreng ditumis pakai minyak nabati atau canola oil misalnya, atau VCO. Terus besoknya nanti diganti bayam. Besoknya ada wortel gitu ya. Anak-anak dikukus. Nah, kalau setelah itu baru setelah makan sayur 15 menit, enzim kan sudah terbentuk nih. Bolehlah kita combine dengan makan daging. Dagingnya saya apakan? Contoh, daging sop, boleh. Ikannya dikukus atau dipepes. Kalau di Indonesia ya, Ustadz, kalau kayak saya di Sumatera, dipindang. Ya, kalau di Jambi, Palembang ya pindang ikan. Dan ikannya saya ternak sendiri, Ustadz. Karena saya takut, minimal untuk keluarga kecil sendiri, saya ternak dengan memberikan makan azola ikan-ikan saya, gitu. Bahkan probiotik juga ada ikan saya. Jadi saya yakin apa yang saya berikan kepada anak saya yang menternaknya di situ. Sayurnya kalau kita interupsi terus nih Bun. Ikannya ikan apa yang Bun? Saya ikan tawar, jadi ada ikan nila, gurame, sama satu lagi kalau bahasa jamnya ikan kelemak gitu. Ikan jurung, ikan tawar ya. Karena kalau ikan laut saya nggak bisa lah. Nah, jadi karena memang gini Ustadz, ketika sebagai ibu saya harus mengawal generasi, minimal apa yang Allah amanahkan bagi keluarga kami. Jadi dari mulai asupan ya kita harus kawal. Susunya juga saya pilihkan karena saya nggak punya susu murni di Jambi.
saya minimal pilih yang pasteurisasi, yang suhu pemanasan suhu tidak memanas, tidak merusak yang namanya asam amino. Karena prinsip denaturasi asam amino adalah pemanasan suhu yang sangat berlebih-lebihan gitu ya. Kalau kita pakai pasteurisasi, oke lah tolerable, suhu nggak lebih dari 60 derajat ya barangkali Ustadz ya gitu. Sehingga anak tidak hanya dapat gulanya, tapi dapatnya juga asam aminonya juga. Dan jangan lupa, saya selalu buah potong kadang-kadang, tidak setiap hari memang, tapi saya membuat kefir sendiri Ustadz. Jadi saya biarkan susu pasteurisasi dengan bibit kefir. Jadi saya panen tiap 3 hari, lalu saya campur dengan madu dan diolesin menjadi semangkok salad kefir buah. Itulah buka puasanya. Jadi enzim melimpah. Begitu kita makan daging, makan ikan, hewani yang perlu enzim memetabolisme banyak, anak-anak kita sudah siap, diri kita sudah siap. Sehingga apa? Kalau tidak termetabolisme optimal, makanan tersebut menjadi oksidatif dalam lambung. Apalagi orang yang banyak ngomong kayak saya, oksigen masuk, jadi superoksida oksigen, radikal bebas, toksik, ya, reaktif oksigen spesies. Karena oksigen kalau masuk ke dalam benda hidup menjadi oksidatif. Jadi orang-orang yang miskin enzim ditumpuk di lambung tidak termetabolisme, oksidatif. Oksidatif pun membuat peroksidasi lemak menjadi lemak jenuh, menjadi LDL, masuk ke pembuluh darah menjadi aterosklerosis, nyumbat di jantung, koroneria infark, nyumbat di otak jadi stroke, nyumbat di sendi-sendi juga jadi polineuropati, kebas kesemutan. Nah, jadi begitu prinsip sederhana. Jadi saya nggak harus repot masak, Ustadz. Cemplung-cemplung, rebus, kukus, tim, telurnya dikukus. Jadi nggak ada ribetnya. Dan ini sebenarnya tidak begini secara ideal karena saya jatuh bangun karena pernah sakit dulu ya. Dulu saya jahiliyah, Ustadz. Makanya saya diuji Allah. Sekarang saya impairment, punya 14 besi di punggung. Jadi saya nggak mau jadi keledai yang jatuh dalam lubang yang sama, apalagi anak-anak saya. Jadi saya harus berubah. Ya mungkin Allah menempa dengan cara sakit sehingga saya juga bisa akhirnya bersyiar ilmu kesehatan seperti ini. Dan saya harus topang juga dengan aspek saintifik. Karena kalau kita berbicara begini begitu tanpa kita saintifik, Allah ingin kita berpikir tentunya. Metodologi penelitiannya seperti apa. Itu sangat benar Bun. Bun, ini nambahin ya Bun. Qala Allah Ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentulah tidak. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya tapi hanya orang yang hanya orang yang benar-benar berpikir aja yang bisa mengambil yang mengambil pelajaran daripada percakapan-percakapan ataupun ilmu ini. Memang sungguh kuncinya ilmu, sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam awal penulisan Sahih Al-Bukhari itu juga menulis suatu konsep yang luar biasa dan perkataan beliau. Waqala Imam Al-Bukhari, al-ilm qabla al-qawli wal amal. Dapatin dulu ilmunya sebelum kita berbicara. Dan Bun, nambah ya Bun, ketika kita bicara NZ, yang mana ikan, terlebih kami yang di pulau paling bawah, kita ini kita udah last frontier ya sih. Kita udah di last frontier nih Bun. 1.700 km lagi ini udah kita langsung di laut lepas, laut selatan Bun. Jadi kalau laut selatan udah batas. Jadi nggak sama kayak NZ yang lain gitu ya. Sehingga ikan-ikan pun cuma hanya beberapa jenis aja dan itu ikan-ikan laut yang dalam sekali Bun. Dan ikan ini merupakan komoditas yang ada, tapi memang dia relatively pricey ya Bun. Tergolong mahal ya, sehingga barang yang banyak di NZ ini adalah beef ya, daging kambing gitu ya Bun, atau domba lah ya, domba. Walaupun kami juga punya kambing Bun, kita ada beberapa puluh lah yang memang kita sengaja memang kambing beneran, karena ini judulnya Birrul Walidain nih, karena dulu ayahnya nih Bun, rahimahullah, beliau nih senang sama daging kambing, maka kita adain kambing, bener kambing 40-50 ekor buat kita makan, dan tentunya susu. Kalau kita ngatur pola di sini Bun, terlebih kebanyakan masjid di NZ ini setiap malam ada iftar bareng gitu kan. Kayak Bunda bilang, jangan sampai kita tujuannya ngasih makan kaum muslimin untuk iftar ya. Kalau Nabi SAW mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'alaihi. Barang siapa yang instigate something that is good for him, you get the same reward as the reward of those that are doing it without taking any less from them. Kan gitu ya. Tapi kita juga nggak mau. Kita pengen iftar, kita pengen at'aimun nas, memberi makan manusia, tetapi
Jangan sampai kita ngasih makan, misalkan kayak Bunda bilang tadi, ini nasi bungkus, nasi padang ternyata isinya gorengan, ternyata isinya sambal yang digoreng, dan berbagai macam telur dadar yang digoreng, bukan digoreng, direndam ya Bun, direndam dalam minyak. Ini anak khawatir nih, habis dapat nasihat dari Bunda, jangan-jangan dapat kebaikan nih. Jangan kita nggak menyebarkan kekurang baikan gitu kan. Takut juga kita amal jariahnya tersendat. Ini buat teman-teman yang nyimak nih, perlu diperhatikan perkataan Bunda bahwa kalau kita juga memberikan makanan kepada kaum muslimin, pastikan yang terbaik. Karena Allah suruh halalan tayyiban. Gimana Bun? Kalau kita konsep gini, pilihannya tentu kita nggak bisa menternakkan ikan kayak mujair, ikan nila, ikan gurame di NZ yang ya suhunya dingin ya Bu. Dingin kan, jadi ikan-ikan air tawar tersebut tidak survive. Dan kita proteinnya sekarang menjadi hanya beberapa aja, misalnya telur gitu ya, telur ayam, dan ayam, sapi, dan domba lah yang paling utama. Sekali-sekali kita juga ada rusa gitu ya Bun. Nah, pandangan Bunda Bun? Jadi memang kalau sudah di NZ itu kan suhunya tidak tropis ya Ustadz, dingin ya Bu Sylvia. Pasti makanan selain glukosa tadi ketika kita fasting ya, berbuka, kita cari yang glukosa tadi ya sudah ya. Kemudian kita perlu lemak. Nah, merujuk pada hadis-hadis sahih, pola-pola makan ini saya buka, saya kutip dari buku ya. Di sini ada satu hadis-hadis yang bisa merujuk untuk sumber lemak baik. Contoh, labu kuning dan daging. Ini hadisnya sahih ya. Jadi dari riwayat Imam Muslim, bahwa seorang penjahit pernah mendatangi Rasulullah, mengundang Rasulullah untuk penjamuan makan yang telah dia bikin. Sarap. Maaf, maaf Bunda, charger. Bun. Nah, kemudian segera aku berangkat bersama Rasulullah menuju perjamuan itu. Di sana terdapat makanan roti, gandum, dan kuah dari labu kuning dan daging. Disuguhkan kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah menyukai labu tersebut bercampur daging dan gandum. Nah, jadi Bu Sylvia bisa buat suatu kelas masak, campuran labu kuning, gandum, dan daging. Apakah daging kambing? Apakah daging itu? Apakah bentuknya dalam bentuk sup? Atau seperti sup-sup yang sup campuran bisa ya, tidak harus digulai kalau di Indonesia kan gitu ya. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu masukan nih. Kemudian apalagi Ustaz, selain labu dan daging dan gandum, mentega dan kurma, Masya Allah gitu ya. Dari Abdullah bin Bashar binti Atiyah bin Basar, Rasulullah pernah mengunjungi kami, lalu menyajikan mentega dan kurma. Jadi bisa Bu Sylvia, menteganya dan kurma gitu ya. Jadi apakah, kalau mentega mungkin dari lemak hewan, yang satu lagi itu, apa yang namanya mentega, selain mentega itu apa? Kok jadi lupa. Margarin kan dari lemak hewan, itu bisa dikombin korma dan mentega gitu ya. Kemudian apalagi ini mengandung, minum susu bercampur kurma, kemudian sarit, gandum dan daging lagi, tapi tanpa labu kuning. Nah, bubur sarit ini saya punya resepnya, nanti saya share ke Bu Sylvia. Ini bisa. Jadi begini Ustadz, kita membuat konsep suhu, itulah yang merusak, namanya asam amino dan gizi. Kita ingin dapat vitamin C dari buah, minumnya es jeruk panas, ya rusak. Kita ingin dapat kalsium, tapi susunya diseduh pakai air mendidih menggelegak, ya rusak gitu ya. Jadi kita mempertahankan suhu rata-rata. Suhu rata-rata kalau kita periksa itu ya, ada, saya nanti kirim ke Ustadz Reza, ada jurnal kalau perlu, ini scientific banget, bagaimana kerusakan amino membandingkan rebus, kukus, steam, goreng, panggang. Kerusakan yang paling dahsyat pada panggang dengan api yang mengenai makanan tadi. Misalnya daging panggang mengenai api, ya, ataupun pakai pinggan, tetap merusak asam amino. Belum lagi zat nitrosaminnya kalau bertemu dengan lemak menjadi karsinogenik di kemudian hari. Kemudian kemudian menggoreng. Habis menggoreng baru tadi steam, rebus, kukus gitu ya. Nah, jadi kalau mau dipilih bagaimana kita lebih, kalau 7 hari, 5 hari deh steam, kukus, rebus. Gorengnya boleh deh 2. Panggangnya sebulan sekali. Itu pakai roasted lah, pakai oven saja, jangan langsung kena touching dengan apinya gitu kan. Nah, kenapa kita harus punya prinsip begitu? Jangan makan hanya ngenyangin, mengganjal perut. Tapi begitu usus menyerap, ini apaan ya? Kagak ada apa-apanya. Asam aminonya rusak, yang ada lemak jenuh. Nah, jadi
perlu memang kita menjadi cerdas ya, berkolaborasi dengan chef halalan thayyiban dan berasal dari bumi agar kita sama-sama bersinergi. Kalau Bunda Meti semua nanti yang ngolah makanan, nanti bingung nanti konsepnya lagi yang nyampein. Jadi kita kolaborasi, satu saat barangkali ada suatu ya workshop online bagaimana kita menu-menu yang bisa kita siapkan di keluarga agar terhindar dari kerusakan dari bahan-bahan aktif dari makanan yang diasup. Karbohidratnya tetap baik, proteinnya tidak rusak asam amino, lemaknya lemak golongan HDL. Kenapa tadi Bunda Meti selalu menyiapkan alpukat? Karena HDL itu bersumber dari makanan lemak nabati. Alpukat, minyak zaitun gitu. Ya silahkan minyak zaitun diminum. Tapi jangan sampai minyak zaitun dipanaskan, apalagi yang extra virgin olive oil gitu ya. Jadi masakan dipanasin aja dulu dengan air, setelah layu siram minyak zaitun, dicampur ketumbar, dicampur bumbu gitu. Seru rasanya, Masya Allah. Jadi memang harus kecerdasan seorang ibu di rumah dengan konsep aku akan menjaga suhu makananku tidak terlalu berlebihan gitu, Ustaz. Jadi apalagi nih roti, makan fermentasi tadi. Di sini adalah kombinasi roti gandum dan cuka fermented food. Cukanya bukan cuka botol dari cairan pabrik ya Ustadz gitu. Contohnya kombucha, contoh tadi kefir, tape singkong di Indonesia. Boleh pakai roti gandum yang ada seratnya gitu ya. Tapi ya roti gandum kita lihat-lihat kalau diletakkan di meja seminggu gak ada jamurnya, waduh zat aditif preservatifnya banyak banget. Nah, tapi kalau saya beli roti saya challenge dulu. Taruh di meja, berapa lama ini busuk jamuran? 3 hari jamuran. 1 hari jamuran saya seneng banget. Dari tanggal produksi ya Ustadz, 2 hari jamuran, saya pilih ini aja. Kenapa, Ma? Sedikit pengawetnya. Tapi ada roti seminggu nggak ada jamurnya. Waduh, udah ini sampah. Sampai saya bilang, Mama ini ada-ada aja, ngoleksi roti segala merek. Karena roti gandum bagus, tapi kan kita nggak tahu provider rotinya memasukkan zat pengawet seberapa banyak. Gitu. Ya, jadi... terus ada lagi nih, minyak samin dan keju dan kurma. Ini juga suatu hadis sahih dari riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah dihidangkan bibinya yaitu Maimunah dengan daging keju dan susu laban atau yang disebut tadi minyak samin. Itu juga bisa dipraktekkan. Kayaknya Bu Sylvia bisa menjadi guru masak nanti di NZ. Nanti saya share deh itunya ya, beberapa hadis-hadisnya bagaimana kita mengkolaborasikan makanan-makanan sunnah tadi memperkaya lemak yang sehat di iklim yang sangat dingin tentunya di sana. Sangat dingin. Mungkin kita ajak teman-teman kalau ada yang mau nanya karena ini kita khawatir gini Bun, sebenarnya kami takutnya karena Bunda mungkin udah asar ya Bun. Mungkin ada pertanyaan, 3 pertanyaan dulu kali ya. 3 pertanyaan. Pertanyaan nanti kita waktunya. Maaf ya Bun, afwan Bun. Jadi ada pertanyaan juga Meti, anak saya rata-rata punya eksma. Apakah yang makanan yang harus dari dalam hamil untuk mencegah asma? Untuk mencegah eksma yang apa sih? Eksim. Ya. Gimana tuh Bun? Eksim adalah salah satu hipersensitivitas sistem imun yang bermanifestasi pada kulit gitu ya. Suatu keadaan hipersensitivitas berarti reaksi imun itu berlebihan menghadapi paparan sensitasi dari luar tubuh. Apakah makanan, apakah yang suhu gitu ya. Nah, kenapa sistem imun seperti itu? Berarti kita sistem imunnya kurang kuat, yaitu antibodinya. Antibodi 80% dibentuk di saluran cerna. Antibodi terbentuk kalau apa? Kita mencukupkan asam amino. Karena asam amino lah yang membentuk sel darah merah. Sel darah putih. Sel darah putih kan sebagai imunitas kita. Sel darah putih jenis limfosit yang menghasilkan antibodi. Limfosit kan sel tubuh. Dia punya DNA, dia butuh asam amino. Jadi bagaimana Bu? Rutinkan minum madu pada Ananda. Kemudian asam amino 20 macam ada di madu. Kemudian anak kita jangan sampai diberikan makanan instan. Berikan buah-buahan terus. Karena sesungguhnya semua yang berasal dari tanah mengandung asam amino. Termasuk biji-bijian. Jadi anak-anak yang hipersensitif, adik kandung saya asma. Jadi saya melihat beliau selalu diberikan inhaler ya ketika SD SMP. Tapi kemudian saya menyuruh berubah olahraga, makan sehat. Sekarang adik saya sudah dokter bedah, sudah tidak pernah asma gitu. Hanya dengan mengubah lifestyle, imunnya jadi performance. Sel tubuh punya bahan baku untuk membentuk leukosit yang banyak dan antibodinya dibentuk di saluran cerna. Antibodi saluran cerna ini akan terbentuk kalau integritas antar sel lambungnya rapat.
kerapatan sel lambung ini terjadi kalau seratnya banyak, kalau probiotiknya terjaga. Probiotik akan rusak kalau kita belum makan sesuatu, sudah makan berat dulu. Makan nasi dulu, makan ikan, makan daging, belum tadi didahului oleh tadi sayur, buah, biji-bijian, madu, probiotik, apapun lah makanan-makanan yang difermented. Begitu, insya Allah. Saya yakin ini sistem imun Ananda hipersensitif. Ya sebenarnya hipersensitif bukan dia kebanyakan sel imun, tapi dia kekurangan teman sehingga dia baper. Akhirnya dia menimbulkan. Ya, baper ya. Benar. Allahu Akbar. Cari. Apa, Bun? Oh, bundanya. Oh ya. Nah, Mati teman-teman ya. Oh, mati lampu ya? Nggak tahu kenapa, Bunda. Bentar ya, sebentar lagi. Mudah-mudahan Bunda Meti bisa bergabung lagi. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang bisa kita tanya beliau. Mm-mm. Gimana teman-teman? Masya Allah ya, beliau ilmunya Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah, semoga Allah jaga beliau. Semoga Allah jaga Benar-benar beliau ini memberikan kita semua inspirasi supaya hidup sehat. Hidup sehat bukan karena ini bukan sekedar pengen ini ya. duniawi, tapi yang kita kejar adalah akhiratnya ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Takwa, yang penting takwa. Semua sudah ada di Quran. Sebentar ya, Nabi. anak cek sebentar. Sebentar ya. Bunda Siti, sebentar ya. Afwan ya. Mudah-mudahan Bunda Meti bisa bergabung lagi. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bisa kita amalin. Nanti kalau mungkin ada yang bermanfaat, kita bisa share juga di Instagram. Mungkin gimana Bang? Mungkin kalau kita kasih waktu sebentar. Kasih waktu 2 menit kali ya. Nanti kita bisa kita terusin lagi nanti. Masya Allah nih kalau benar-benar banyak banget ilmu yang kita dapat ya. Oh mungkin lowbat kali ya bundanya, nggak apa-apalah. Nanti kan bisa kita sambung lagi. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Indonesia sabar dulu. 2 menit. Nah, gimana teman-teman? Puasanya gimana? Gimana komentarnya? Oh, nih view request nih, udah bisa lagi. Ini kah? Udah ya? Insya Allah deh kayaknya. Ini bukan sih? Mudah-mudahan ya, bundanya balik lagi. Nah. Alhamdulillah. Bun. Ya. Welcome back, Bun. Mohon maaf, baterai Bunda habis baterai. Masya Allah. Qadarullah. Iya. Ya Bunda, jadi semua itu dari makanan ya. Pertanyaan kedua sih. Oh, pasti. Kedua, ada yang bilang, anak saya 6 bulan. Yang tadi ada ya. Bismillah. Oke. Jadi mungkin ada saran dok untuk anak kos atau rantau yang sulit untuk mendapatkan makanan berkualitas. Nah, tuh gimana tuh? Oh, bagus juga pertanyaannya tuh. Iya, jadi uang saku kalau anak kos nanti dipilih beli buah lebih banyak. Jadi kalau kita lihat aja ya, di Indonesia kalau kita mau lihat, browsing aja piring Kementerian Kesehatan RI. Setengahnya adalah isinya sayur, buah, dan biji. Seperempatnya karbo, seperempatnya ternak gitu ya, hewani lah, protein hewani. Jadi nggak repot kok, setengahnya buah, sayur, dan biji. Punya slow cooker saja di rumah, tinggal cemplung-cemplung itu sayur. Punya juicer yang portable saja sudah dapet tuh gitu ya. Lalu nanti slow cookernya bisa masukin telur rebus, nggak susah. Cuman mau keinginan aja. Tapi kalau kita beli yang instan, mie instan, maaf gitu ya, bukan a priori, tapi kan kita nggak tahu providernya masukin bahan apa ke sana. Banyak sekali zat aditif di sana yang bertumpuk-tumpuk, akhirnya liver nggak mampu mendetoksifikasi. Karena proses detoksifikasi liver ya ada
kajian Bunda Meti bersama sahabat saya Dr. Zaidul Akbar sebelum puasa kemarin bagaimana membersihkan hati menghadapi puasa. Jadi hati ini bukan hati yang sifatnya batin tapi zohir lah, hati liver gitu. Jadi liver ini mendetoksifikasi, dia perlu sayur, buah, biji, asam amino. Nah kalau semua zat aditif tadi bertumpuk, makanannya kan semua yang instan, pasti kan ada zat sesuatu yang ditambahkan, bertumpuk, livernya tidak mampu, akhirnya dia sampai ke ginjal, ginjalnya juga gak mampu, akhirnya gagal liver, gagal ginjal. Nah jadi pilihlah yang kita tahu tidak ada zat-zat penambah di dalamnya, pelembut, pengawet, pemutih, pewarna, penggurih, semua P itu pasti ada dalam makanan instan gitu. Gorengan ya. Kalau gorengan sebenarnya Ustadz, kalau kita punya avocado oil ya, minyak alpukat, itu kan boleh dipanaskan sampai suhu kurang lebih 100 derajat, digoreng. Sehat, karena rantainya sangat stabil, sehingga rantai karbon yang stabil tidak putus atau berpindah menjadi trans. Jadi lemak yang menjadi agak kurang baik di tubuh adalah lemak trans, karena rantai karbonnya sudah berpindah jadi trans. Ya awalnya kan cis gitu kalau bahasa kimia gitu. Nah inilah kenapa kita perlu tahu bagaimana profil-profil minyak ini, mana yang bisa digoreng. Contoh minyak zaitun, tidak thayyib untuk digoreng, menjadi penggoreng. Minyak alpukat boleh, tapi di Indonesia tidak ada. Mungkin di NZ ada ya Ustadz ya. Boleh Bu Sylvia mau goreng telur ya pakai minyak alpukat, insya Allah sekali goreng. Kenapa habit kita jadi banyak sakit, jadi kolesterol tinggi? Karena kalau kita beli gorengan, kita nggak tahu makin sore udah berapa puluh kali goreng itu produsen gorengan tadi. Akhirnya tadilah lemak tadi masuk ke tubuh, terjadilah proses peroksidasi lemak, jadi lemak jenuh begitu ya. Tapi kalau di rumah kita pilih tadi lemaknya, minyak gorengnya ya. Kalau VCO boleh tolerable 65-70 derajat. Kita goreng tempe misalnya, sekali-sekali pakai minyak VCO kelapa murni boleh. Tapi sekali goreng, please, tidak 2 kali. 2 kali udah jadi trans fat. Yakin? Pertanyaan selanjutnya. Oh iya, ada satu lagi ya nih mungkin ya. Biar. Umi, makanan untuk bayi empasi 6 bulan apa ya? Kita ya perlu beli buku-buku rujukan. Saya punya sahabat pembuat makanan MPASI. Ya browsing saja. Saya recommended banget ada buku-buku MPASI dokter spesialis anak, dokter Meta namanya ya, SPA. Itu bagus banget bukunya gitu ya. Ada ya pokoknya jangan sampai beli bubur instan aja. Ya kalau kita punya slow cooker, suhunya kan rata-rata nggak sampai 100 derajat. Dia memang lagi lama. Jadi ibunda masukkan segenggam beras berserat. Ya, kemudian masukkan kentang ke dalamnya, semuanya dicuci bersih. Nggak harus dikupas, nggak harus dikupas. Masukin sama kulit-kulit kentangnya. Masukin wortelnya, masukin seledrinya. Ya, kemudian masukin telurnya. Aduk deh semuanya. Tambahin lagi tadi daging organiknya gitu ya. Selesai matang jadi bubur. Sehat nggak? Sehat. Jadi tinggal lagi kita harus memang banyak membaca. Jadi kita sebelum mengeksekusi sesuatu action, kita harus ada ilmu. Ilmunya seperti apa? Carilah dengan bertalabul ilmi dengan guru-guru yang kita yakin mengajarkan kebaikan gitu ya. Jadi pertama ya jangan sampai ilmu-ilmu yang menggerus akidah tadi, supaya menjamin keseimbangan diri, dia banyaknya meditasi. Kalau kita Islam, takutnya tergerus nanti akidahnya. Bagaimana mau dapat ridho Allah kalau suatu ritual kita lakukan bukan yang diajarkan oleh Rasulullah? Tapi kalau seluruh pola aktivitas 24 jam kita role modelnya Rasulullah, Allah pun akan jatuh cinta kepada hambanya. Mudah bagi Allah menyembuhkan kita, memberkahi kita. Ya, jadi mari kita bertalabul ilmu, bermajelis ilmi dengan orang-orang salih. Itulah sumber ilmu kita saat ini. Bukan dari buku-buku yang kita tahu secara instan sanadnya nggak jelas gitu ya, saat ya. Jadi mudah-mudahan live IG saat ini bisa mencerahkan sahabat-sahabat, terutama ibu-ibu rumah tangga. Barakallahu fiki. Bun, ini kita cuma ada beberapa menit lagi sebelum live IG-nya akan selesai sendiri kan ya Bun. Jadi Bun, izinkan kami dari Di Abdul Jabbar untuk ini mengaturkan terima kasih luar biasa atas Bunda. Semoga jadi amalun jariyah. Jazakillah. Barakallahu fiki. Bun, jangan kapok ya Bun. Iya, mudah-mudahan bisa kita waktu yang lain ya. Soalnya waktu itu ada juga yang minta, kan ada Islamic Women's Conference insya Allah ya bulan
Oktober, mudah-mudahan atau November ya kali Nah, insya Allah ya. ntar Bunda bisa Nanti mohon kalau misalnya ada waktunya Bunda kita undang ke acara itu di mana mungkin ada ratusan wanita di situ kan, Women's Conference-nya cuma wanita lah ya. Jadi mereka pasti mau mendengarkan Insya Allah. itu apa? Semangat. Ini bulan Juli ada juga conference saya di Australia, Ustadz, Bu Sylvia memaparkan. Oh iya, Bun. Udah dekat. Udah deket Ya, udah insya Allah. Tapi di sana scientific meeting membahas tentang bagaimana manajemen nyeri, pendekatan zikir, hijamah bekam, dan herbal medicine. Jadi zikir itu dengan kita tadaburi kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terpanah ketika itu kepada sahabat, cabutlah panahnya ketika aku sholat. Gitu. Jadi ketika kita zikir, kita bisa menurunkan nyeri. Kayaknya bisa semalaman nih kita diskusi. Iya. Ini semoga Masya Allah. Di antara taman-taman surga, majlis ilmu, di mana kita tolabel insyaallah dan kita di dalam malam Ramadan ini bagaimana. Anda tutup aja buat teman-teman sekaligus ini satu pandangan buat kita, sebuah hadis daripada Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Waqala Nabi SAW, al-mu'min kan-nahla idza akalat tayyibah wa idza wadu'at tayyibah wa idza nazalat ala far'in sajaratin lam ta'taha. Ini Nabi SAW berikan kita gambaran seorang mukmin itu seperti apa sih? Kata Nabi SAW, al-mu'min kan-nahla. Mukmin itu seperti lebah madu, ya, sebagai madu lebah nih, salah nih. Sebagaimana lebah madu, iza akalat taibah, ketika dia makan yang taib, dia makan yang terbaik. Wa idza wadu'at taibah, ketika dia memberikan sesuatu, hadiahkah itu, makanan buat iftar kah itu, makanan buat anak dan istri kah itu, wa idza wadu'at taibah, juga dia beri yang terbaik, yang taib. Wa idza nazalat ala far'in sajaratin lam ta'taha, dan ketika dia berada di suatu tempat, dalam hal ini sebagaimana lebah madu tadi turun di atas satu dahan, maka tidak ada yang terusik, tidak ada dahan yang patah ataupun rusak. Dan inilah karakter seorang mukmin insyaallah yang kita coba tuju. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah dan inayah buat kita semua insyaallah. Wa barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustadz Reza dan Bunda Sylvia. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.